Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Kita akan melanjutkan seri kita tentang hamba-hamba Yesus Kristus atau hamba-hamba Kristus yang dipakai oleh Tuhan, bagian yang ketiga. Tadi pagi saya tidak sempat untuk menyampaikan renungan pagi kepada kita, dan saat ini kita menyampaikan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Allah. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Puji nama Tuhan. Kalau yang bagian ini kita melihat bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang dikatakan mengasihi firman-Nya. Kalau kita baca dalam Matius ayat 22, 37 sampai dengan 39, di sana dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kalau kita masuk lagi dalam Yohanes 15 ayat 7, bahwa dikatakan, Yesus katakan, "Abide in me," tinggallah dalam aku, and my words abide in you, dan firmanku tinggal dalam kamu. Ketika firman Allah tinggal dalam kita tinggal dalam Yesus. Kata Yesus juga menambahkan dengan jelas, di situ dikatakan dia, "You will ask what you desire, it shall be done for you." Dan dia akan melakukan apapun yang kau minta sesuai dengan keinginanmu, kata firman Allah. Jadi pentingnya mengasihi firman, karena bagaimana mungkin kita mau mengajar umat kalau kita tidak mengasihi firman Allah? Bagaimana mungkin kita mau menyampaikan firman Allah sementara firman Allah tidak mengubah hidup kita? Kita sendiri tidak mengasihi firman Allah atau tidak mengasihi Yesus, karena Yesus itu adalah firman. Jadi ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, yang berikut ini adalah yaitu mengasihi Allah harus menjadi bagian vital dari kehidupan iman kita. Tidak ada orang, kata Yesus sendiri, tidak ada orang yang mengasihi Tuhan tapi mengabaikan firman Allah. Saya tidak tahu seberapa banyak kita mengingat firman Allah. Saya tidak tahu seberapa banyak kita memperkatakan firman Allah dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita biarkan firman itu menguasai kita? Apakah apa yang dikatakan oleh Yesus itu kita buat itu? "My words abide in you," jika firmanku tinggal dalam kamu. Apakah kita biarkan firman itu tinggal dan menguasai hidup kita karena kita mengasihi firman itu? Atau secara teraturkah kita membaca firman Allah itu? Saya pun tidak tahu. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa setiap orang yang percaya itu harus mengasihi firman Allah. Kalau engkau mau kuat dalam imanmu, harus mengasihi firman Allah. Harus engkau perkatakan firman Allah itu. Karena firman Allah timbul dari pendengaran firman Kristus. Banyak kali orang mau kuat imannya tetapi tidak mau membayar harganya. Tidak mau membayar harga, bisa waktu Anda, bisa tenaga Anda, bisa saat renungan doa yang menghabiskan waktu membaca firman Allah. Itu Anda berarti siap membayar harganya. Kalau orang yang mengasihi, saya yakin dia akan siap berjuang untuk apapun untuk orang yang dikasihinya. Makanya kalau orang mengasihi, dia akan memikirkan, berbuat dan melakukan hal-hal yang
menguntungkan orang tersebut. Supaya apa? Supaya mereka menerima kasih karunia dari Tuhan itu. Yang tidak baik diluruskan, yang bengkok-bengkok diluruskan, yang tidak sesuai dengan firman Allah diluruskan. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul mengasihi Tuhan, mengasihi firman Allah. Jadi kalau seorang hamba Allah yang mau dipakai Tuhan tetapi tidak mau mencintai firman Allah, itu mustahil. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, mari kita mengasihi firman Allah. Dengan mengasihi firman Allah sebenarnya kita mengasihi Yesus. Dan ada banyak kali kalau di dalam ayat 39 dari Matius 22 tadi dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ada penerapan, unsur penerapan di dalam kehidupan kita. Bukan mengasihi orang berbuat dosa lalu enggak kita marah, enggak bisa. Yesus pun mengusir Adam dari Taman Eden. Yang sangat miris itu sebenarnya ketika kita membaca kitab Samuel 1. Di mana seorang imam yang betul-betul melayani Tuhan 40 tahun lamanya, tetapi terjerembab oleh karena anak-anaknya. Tapi itu juga salah dari Imam Eli, karena dia tidak mau memperingatkan. Mungkin memperingatkan tapi tidak sekeras Samuel. Sama-sama anak-anak mereka bandal-bandal itu semua. Yang satu, Hofni dan Pinehas itu anak Imam Eli, itu yang seharusnya bisa menjadi penolong bagi bapaknya di masa tua. Kan kita tahu bahwa generasi waktu pelayanan itu di zaman itu, bahwa kepemimpinan orang tuanya akan turun kepada anaknya. Itu memang udah hierarkinya dari sana. Tetapi sayang, Hofni dan Pinehas itu tidak mengambil tanggung jawabnya. Justru mengaibkan, melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Bahkan ya ngerilah. Tetapi bapaknya ya tenang-tenang aja itu. Dan pada akhirnya yang saya katakan, ketika Hofni dan Pinehas mati, bapaknya gak susah. Ya sudahlah, udah memang ganjaranmu itu. Tapi ketika dikatakan tabut Allah diambil, wah, itu langsung dia tergeletak, dia jatuh dia. Karena bagaimanapun cinta kasihnya kepada Allah itu masih berapi-api dalam hidupnya. Ketika dikatakan tabut Allah sudah diambil orang Filistin, lalu dia terjerembab, patah lehernya, mati. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apakah cukup memang hukuman Tuhan aku akan habiskan, kata firman Allah? Karena apa? Saking tidak mau Imam Eli menginginkan anaknya untuk berhenti dari berbuat itu. Lalu kemudian anak mantunya perempuan mendengar mereka mati, ya mati juga dia sewaktu melahirkan. Lalu diberilah nama anak itu Ikabod, no glory, tidak ada lagi kemuliaan. Saya mau katakan, ketika kita mau dipakai Allah, kasih firman Allah, kasih Tuhan. Kalau di zaman dulu kita bisa melihat Allah bergerak begitu luar biasa, roh Allah bergerak. Tapi di zaman sekarang ini lebih canggih lagi, lebih luar biasa lagi. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia tinggal dalam engkau. Wow, wonderful. Dia roh Allah tinggal di dalam engkau. Luar biasa itu. Kalau dulu dia hanya moving, just moving. Kalau sekarang dia tinggal bersamamu, dia tinggal bersama dengan engkau dimanapun engkau ada, dia ada bersama dengan engkau. Lalu kamu tidak merasakan kuasanya, tidak merasakan lawatannya, apa yang terjadi? Something wrong, sesuatu yang salah terjadi. Anda menjadi lumpuh, Anda tidak menyenangkan hati Allah, Anda melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Di mana Yesus itu? Di mana kuasanya itu? Di mana Roh Kudus itu yang rela tinggal bersama dengan engkau? Di mana dia? Jawab. Saya mau katakan,
Ada di sini dia. Itu sebabnya dia meluruskan yang bengkok. Memberikan motivasi yang tajam kepada kita, semangat, antusias yang kuat dalam hidup kita. Tapi sejauh mana kita meresponinya itu? Karena terlalu banyak kita disibukkan dengan kegiatan yang tidak mendukung kepada hal-hal yang rohani itu. Main game bisa berjam-jam, haha kiki kakak kiki. Tapi baca firman Allah, menyembah Allah 5 menit, jelesep. Kalau saya Tuhan, saya bunuh itu. Kalau saya Tuhan. Tapi saya bukan Tuhan. Karena apa? Kamu saya kasih napas hidup, saya berikan engkau kekuatan, saya berikan kamu kesehatan, saya berikan kamu yang terbaik, saya berikan kamu napas hidup. Loh, begini balasanmu sama saya? Air susu kau balas dengan air tuba? Wah, keras sekali Pak Pendeta ini ngomong pagi ini. Iya, memang keras. Supaya kita memberikan aroma yang harum di hadapan Allah. Karena tadi pagi kami renungan bagaimana memberikan aroma yang harum di hadapan Allah dengan korban-korban yang kita berikan kepada Allah. Sehingga dengan aroma itu korban-korban kita diterima. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita memberikan hati, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan, itu aroma yang menyenangkan hati Allah. Dan dia bukan apa, dia akan langsung menolong kita, memberkati kita, membimbing kita. Dan kalau Anda mengalami penderitaan, belum dia tolong, dia akan mengatakan sesuatu kepada Anda. Atau dia akan memberi Anda kekuatannya. Beri saja contoh, Ayub yang mengasihi Tuhan. Saya kagum, saya berulang-ulang membaca Ayub ini. Karena apa? Saya mendapatkan sesuatu. 2 kali dia kena pencobaan. Yang pertama yang saya mau katakan, dia memang orang kaya. Orang hebat. Orang terkenal di masanya, di Uz, di sebelah timur. Itu kata orang di tanah Kanaan sana. Jadi, yang mau saya katakan di sini adalah, dia memiliki 7.000 ekor domba, 3.000 camel, apa itu camel? Unta. Lalu 500 pasang oxen itu lembu jantan. Lalu 500 juga itu donkey itu keledai, ya. Bukan kacang kedelai, apa? Bukan kacang kedelai, keledai. Ya. Lalu pada saat yang bersamaan semua itu lenyap. Tapi masalahnya adalah bukan masalah kesalahan dari Ayub. Ini loh setan yang suka masuk keluar masuk surga itu. Lalu Tuhan bilang, kamu dari mana setan? Oh, saya lagi roaming ini, lagi jalan-jalan dari bumi. Oh, betul kamu jalan-jalan dari bumi? Iya. Oh, kau lihat hambaku, Ayub yang luar biasa itu, yang taat. Yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, yang hidup jujur. Lalu kemudian takut akan Tuhan. Kau lihat itu? Iya sih. Karena kamu semua berikan dia harta yang terbaik semua. Apa yang dikerjakannya kau berkati. Coba kau ambil. Pasti dia akan segera mengutuk engkau. Lalu oke, kata setan. Kata Tuhan kepada setan. Oke, kamu ambil itu apa yang dia punya. Tapi sayangkan nyawanya. Jangan kau sentuh tubuhnya. Jadi tanpa seizin Tuhan sebenarnya nggak akan bisa terjadi. Nah, tariklah pagar dari dia. Lalu setan masuk ngobrak-abrik. Bayangkan, dalam satu saat, belum habis cerita yang lain, sudah datang cerita yang lain. Saya akan gambarkan. Saya saking seringnya baca, sampai saya ingat kronologis ceritanya. Jadi, Anda tahu bahwa ketika anaknya pesta pora di rumah kakaknya yang sulung, kemudian datang angin yang sangat besar menghancurkan rumah itu dan mereka mati semua. Belum lagi habis kata firman Allah. Orang-orang Sebian, orang-orang Seba itu mengambil itu yang 500
Kalau lembu jantannya sama donkinya itu, sama keledainya itu diambil orang Sebir. Belum lagi habis itu, 7.000 dibakar oleh Tuhan. Sipnya, dombanya. Belum lagi habis dengan itu. Karena kata firman Allah, aku saja yang selamat supaya dapat mengatakan kepadamu. Jadi semua pegawainya, semua pengangon-pengangonnya, baik itu pengangon yang membajak di sawah, yang di penggembalaan, semua dibunuh. Terkecuali yang satu yang diberikan sampai untuk memberitakan berita itu. Lalu belum lagi habis. Dikatakan, orang-orang kalian tiga pasukan menghabiskan mereka punya apa yang masih siap, camel. Itu unta-unta. Bangkrutlah dia. Udah mati anaknya, harta bendanya habis, dan kemudian, tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Terpujilah dia. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah dia. Alkitab mengatakan, dengan mengatakan seperti itu, dia tidak berdosa kepada Allah. Itu masih harta yang diambil. Tes yang kedua, jalan-jalan setan ini. Kurang ajar itu setan. Jadi, kalau Anda, yang mau saya katakan begini, kalau setan sesuka-sukanya untuk melakukan untuk melakukan penawaran, meragukan kebenaran firman Allah, lalu mengizinkan Tuhan setan mengganggu hidupmu. Tuhan, Alkitab katakan, supaya ternyata Tuhan itu benar, maka di pasal 42 Tuhan pulihkan dia begitu luar biasa, dan setan ditaklukkan. Nah, yang kedua, ini yang paling, setan itu memang muka tembok, nggak tahu malu, masih sanggup dia. Dia tadi kan sudah bilang, iya sih kalau kamu pagari hartanya, usahanya, apa saja yang engkau berkati, ya tentu sajalah dia menyembah. Coba kau ambil. Nah, dia kan udah diambil semuanya, kosong. Bahkan istrinya, nanti di pasal yang kedua, tes yang kedua ini dia. Nggak tahu malu, masih sanggup masih berani berargumentasi dengan Tuhan. Itu yang mau saya katakan, setan itu memang nggak tahu malu, malu-maluin aja kerjanya. Jadi jangan bersahabat dengan setan, hidupmu nanti dimalu-maluin. Makanya Tuhan Allah katakan begini, kalau orang yang meninggalkan Tuhan, sumber air hidup itu, dia dipermalukan. Janganlah, ya, cintai Tuhan, kasih firman Allah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ini saya agak panjang soalnya kasih itu memang sangat penting untuk mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita main-main dengan Tuhan itu. Tidak bisa kita separuh-separuh. 50-50 di dunia 50 di 50 supaya nanti di 50 di sana diterima Tuhan. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa begitu. Udah lenyap dia, nggak tahu kemana. Itu hidupnya begitu. 50% Pak Pendeta, saya ada di surga, 50% saya ada di dunia. Dia kasih contoh dengan menginjak lantai. Saya katakan nggak bisa begitu. Dan betul, lenyap. Itu sebenarnya sudah dekat, kalau sudah sampai 50-50, itu sudah dekat kehancuran. Dan ya betul, iman pun digadai. Karena kita mengasihi Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Jadi mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita mendapatkan yang terbaik. Jadilah seperti Samuel, yang sampai masa tuanya dari kecil, dari mulai diminta lahir, terus dipersembahkan kepada Allah, sampai kepada dia pamit, dia pegang kasihnya kepada Allah. Dia betul-betul, saya salut kepadanya karena apa? Dia punya jabatan yang sangat luar biasa. Dia sebagai nabi, dia sebagai imam,
Dia sebagai hakim, nanti Anda bisa baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 20, 1 Samuel sebagai imam 1 Samuel 7 ayat 9, sebagai hakim dia 1 Samuel 7 ayat 15. Dan dia sebagai hakim, dia panglima perang pada waktu sebelum ada raja. Dia yang mengkoordinir, dia sebagai pemimpin, dia yang memberikan keadilan. Makanya anak-anaknya apa itu, Yoel sama Abia itu, menerima suap, membelokkan, seperti yang banyak sekarang terjadi itu, terima suap, lalu kemudian membengkokkan justice, membengkokkan keadilan, terus menerima laba yang menguntungkan dirinya sendiri, menyimpang dari kebenaran firman Allah. Dan seharusnya yang dari kecil mendengarkan firman Allah, seharusnya mereka bertumbuh. Kenapa? Tidak bisa. Karena hati yang gak benar di hadapan Allah. Ayahnya seorang yang hebat. Ayahnya seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi apakah Yoel dan Abiel sungguh-sungguh hebat? Tidak. Hebatnya terkenal. Dan Alkitab mengatakan karena mereka melakukan kejahatan yang demikian, makanya mereka minta raja kepada Samuel. Karena kejahatan mereka. Samuel itu sebenarnya marah. Itu kamu berarti saya menggeser saya kamu ini. Marah dia sebenarnya. Tapi Tuhan katakan, dengarkan dia. Bukan kamu yang ditolak, saya yang ditolak. Bukan kamu yang disakiti, saya yang disakiti. Jadi jawab mereka. Beritahukan apa hak raja. Apa yang akan dilakukan oleh raja. Nggak peduli mereka. Kalau orang sudah penuh dengan kebencian, maka yang dipikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan kalau dia membenci seseorang, apa yang dipikirkannya, apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya terhadap seorang itu yang jahat terus. Makanya lihat aja medsos Anda, itu sudah Anda bisa melihat orang itu mengasihi Anda atau apa. Jadi kalau ada orang yang berpikiran masih jernih, ya itu berarti tidak membela sana dan sini. Dia berada di tengah, sama seperti Elihu, ya, yang luar biasa. Jadi mari kita mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, menaruh kasih kepada jiwa-jiwa. Tadi sudah saya singgung bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Karena disitulah kita melihat berbagai jenis manusia, ada yang hidup saleh. Tuhan kan kita menyuruh kita untuk serupa dengan Yesus. Paulus katakan supaya engkau meniru aku sama seperti aku meniru Kristus. Sebenarnya patokan kita itu enggak siapa-siapa, patokan kita itu hanya Yesus. Yang menjadi teladan hidup kita itu hanya Yesus, bukan siapa-siapa. Itulah teladan kita yang sempurna. Kalaupun ada, sering saya katakan seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel kepada orang-orang muda, karena mereka memang betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan. Kita bukan hanya ke sana, di dalam dunia ini ada orang-orang yang tampil betul-betul membuktikan iman mereka sebagai manusia biasa, supaya kita tidak minder. Nah, jadi ketika dikatakan mengasihi jiwa-jiwa itu, kita akan ketemu juga kambing dan domba. Ya, ada yang suka nanduk, ada yang mau taat, ada yang mau hanya bantah aja, nggak mau menurut kebenaran firman Allah. Ada juga Kristen ular beludak itu. Kelihatannya baik-baik, sembunyi, tiba-tiba dia mati. Pernah punya sahabat menggunting dalam lipatan. Wakil saya pernah melakukan itu. Jadi menggunting dalam lipatan. Kita percaya pada dia, tetapi dia mencoba mengambil hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya. Tapi saya mengatakan kepada kita, bukan hidup Anda menghancurkan
keluarga Anda. Kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah, apalagi sampai merusak pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan, saya tetap salut kepada si Nabi Nuh. Dia taat kepada Tuhan, dia bangun bait Allah, Bahtera Allah itu, Bahtera Nuh yang itu di atas gunung lagi. Orang olok dia ejek. Tapi dia tetap 120 tahun. Dan tidak ada satupun yang ikut dengan dia. Hanya keluarganya. Dan anak mantunya itu saja. 8 orang. Selama 120 tahun. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan, penurutannya kepada Tuhan, itu yang menjadi standar ilahi, standar Allah dalam hidup. Allah tidak melihat soal banyak atau sedikit, tetapi bagaimana kualitas kehidupan kita di hadapan Allah, kualitas hati kita di hadapan Allah. Kalau memang terpaksa harus demikian, tentu saya yakin kepada neneknya, mungkin kepada mbahnya, mungkin kepada tulangnya, amang burunya, pamannya, angkelnya, opanya, omanya, brothernya, sisternya, rekan-rekannya, kemudiannya, komretnya, macam-macam lah, ya. Atau neighborsnya, tetangga-tetangganya, udah kamu datang pada Tuhan, ini betul-betul ini. Mereka tertawai, kamu gila kamu. Masa bangun apa di sana? Dia pasti menyatakan tentang kebesaran Allah itu kepada mereka. Nanti jangan sampai udah selesai, udah selesai kan 120 tahun bayangkan. Rentang waktu yang cukup panjang bagi orang-orang yang hidup di masa Nuh untuk bisa menerima Allah. Tapi tidak. Memang benar Alkitab kalau orang itu sudah ditentukan untuk binasa akan binasa. Tapi janganlah kita menjadi bagian dari itu. Biarlah kita menjadi orang yang termasuk dalam umat pilihan Tuhan. Sehingga kita bisa sudah dikasihi, kita mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga kalau ada orang yang membenci, ada orang berbuat jahat terhadap kita, kita tetap baik. Karena kita tahu bahwa ada orang jahat, orang baik, dan yang paling parah itu sebenarnya orang munafik. Ya, orang munafik itu sama kita ngomongnya manis-manis, tapi di belakang guntang-gunting. Manis di depan, pahit di belakang. Ya, orang-orang munafik itu susah, ya. Makanya Yesus katakan dia sangat tidak menyukai orang munafik. Kalau engkau jahat kan kelihatan warnamu langsung. Tapi Alkitab juga jangan kau benci dia. Benci kelakuannya, tapi jangan benci orangnya. Makanya sering saya katakan kepada orang dalam doa, saya katakan kepada pengedar narkoba, Tuhan tidak suka perbuatanmu, tapi Tuhan sayang sama engkau. Dia tidak ingin kau binasa. Balik, pengguna narkoba juga balik kepada Tuhan. Datang ke hamba-hamba Tuhan yang terdekat kepada Anda, minta bimbingan, minta pesan guru. Sehingga tadinya Anda yang mungkin diaibkan akan dihargai banyak orang. Bahkan baca itu kisah si Saulus itu, yang begitu jahat, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan ubahkan hidupnya. Dan akhirnya dia melayani jiwa-jiwa. Dan harapan saya juga kalau Anda sudah bertobat, Anda bisa melayani jiwa-jiwa. Sebagaimana firman Allah, Anda kasih jiwa-jiwa itu. Apalagi rekan-rekan. Jadi beritakan kasih karunia. Lalu yang ketiga adalah selalu mendisiplinkan diri. Sama seperti Paulus itu. Di dalam segala situasi dia mendisiplinkan diri. Karena kalau Anda tidak mendisiplinkan diri, Anda akan mudah. Anda tidak disiplin baca firman Allah, Anda tidak disiplin berdoa, Anda tidak disiplin memperkatakan firman Allah, Anda tidak disiplin
dalam hal-hal yang kekerakan disiplin untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Makanya pada murid saya katakan kalau mau lihat 12 Simon juta, walaupun ya, karena melalui medsos kita bersyukurlah dengan kemajuan medsos sekarang ini, ya, kita bisa menyampaikan berita firman Allah itu untuk mereka menikmati kasih karunia Allah, menikmati kekuatan Tuhan. Apa dalam yang mendengar atau membuka, tapi saya masih tetap bersyukur karena ada yang buka melawan ratusan ribu berita yang setiap hari keluar. Itu nggak mudah. Saya bukanlah orang yang promosisan dalam arti punya jaringan yang kuat, bukan. Tapi saya tetap, satu orang saja itu ada mengalami perubahan, itu sudah cukup isi surga bertepuk sore. Satu orang saja. Makanya 3 kali 1 hari di dalam segala keterbatasan, ya walaupun kadang-kala karena lelah tidak bisa, ya mau bilang apa, tetapi tetap yang saya katakan adalah coba terus, ataupun karena kegiatan-kegiatan lain tidak bisa, tetapi setelah kembali saya akan terus melakukan itu. Saya tidak bilang walaupun bahwa ini enggak percuma saja. Saya tidak bilang itu. Justru karena itu pula lah saya tertantang untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi disiplinkan diri Anda. Disiplinkan untuk melayani jiwa-jiwa melalui media sosial ini. Tidak gampang. Kalau 3 kali saya, walaupun dengan segala keterbatasan, tetapi ya kadang-kala nggak siap itu, yang tukang rekam nggak siap itu. Kalau saya selama masih ada yang tersisa, kekuatan yang tersisa masih, ya. Jadi berani mendisiplinkan diri, karena dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, for God has not given us a spirit of fear, but of love and sound of mind, of power, ya, power of love and sound of mind, yaitu ketertiban. Jadi Tuhan itu memberikan roh ketertiban bagi kita. Makanya Paulus katakan ke dalam jemaat di Korintus, segala sesuatu harus berjalan teratur, nggak acak-acakan. Hidup kita itu juga harus teratur, nggak acak-acakan. Hari ini kita berdoa, 3 bulan lagi baru kita berdoa, bukan begitu. Hari ini kita baca firman Allah, 4 bulan kemudian baru kita baca, bukan begitu. Ya. Sampai dia melekat kuat dalam pikiran kita. Perkatakan firman Allah. Ada yang saya perkatakan setiap hari, tapi ada juga yang harus saya mengingat bagian-bagiannya saja. Tapi ada yang harus saya perkatakan, yang setiap hari saya perkatakan, karena itu memberkati saya. Salah satunya yang selalu setiap kali saya mengakhiri khotbah saya, itu sangat memberkati saya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa hidup, saya bisa ada ini karena kekuatan saya. Hanya karena dia berikan saja kekuatan kepada saya untuk bisa melakukan, untuk bisa menikmati segala apa yang baik, yang indah, ataupun menikmati kesusahan dan penderitaan itu. Karena hanya dia memberikan kekuatan kepada kita. Jadi ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita sadar bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, pastilah kita bisa berkata, pasti saya lewat dari sini karena Tuhan bersama saya. Kalau Anda berani mendisiplinkan diri Anda, saya yakin dan percaya,
kekuatan Allah akan terus menyertai Anda. Beberapa hari ke depan saya akan menyampaikan, atau besok ya, saya akan menyampaikan bagaimana fungsi daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia rela tinggal dalam hidup kita. Dia rela. Kalau dulu kan dia hanya moving dari satu ke tempat yang lain. Dia hanya moving, hanya bergerak. Tapi kalau sekarang ini kita, Tuhan, dia bisa di sini loh. Makanya kalau hati kita ini benar, dia akan tetap tinggal. Makanya di tengah-tengah penderitaan apapun, ketika kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kita punya kekuatan untuk bisa hidup. Dan Tuhan juga sangat pedih hatinya ketika orang-orang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan yang ada dalam hidup kita itu. Makanya dalam satu Amsal 1 ayat ke-7, bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Tapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan disiplin. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang menolak hikmat dan kalau dalam bahasa Inggris wisdom and discipline. Menolak disiplin. Aduh, saya nggak tahu bagaimana anak muda yang tidak punya disiplin. Saya tidak tahu kalau pemimpin-pemimpin kita tidak punya disiplin. Anda bisa bayangkan kacaunya negeri ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau aparat kepolisian atau angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan orang tidak disiplin. Hancur kita ini. Hancur. Tapi karena mereka sudah terlatih dengan disiplin, makanya kita nggak perlu khawatir dengan mereka. Nggak perlu takut. Kalau kita benar nggak perlu takut. Karena mereka tidak akan melakukan di luar kendali. Ya. Jadi, makanya kalau Paulus itu katakan kalau berdisiplin seperti disiplin militer, betul-betul taat terhadap atasannya, taat terhadap Tuhan. Itu juga demikian kita, taat terhadap Dia yang memberikan kehidupan ini. Jadi kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, mari kasih firman Allah, kasih sesama, dan belajar dan mendisiplinkan diri. Nanti sore saya akan membawakan hal yang terpenting dalam hal yang disiplin itu. Dalam hal melayani Tuhan. Itu yang terakhir, bagian terakhir dari hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus yang dipakai oleh Allah. Itu bagian terakhir. Karena apa? Kalau ini tidak ada dalam kehidupan kita, semuanya akan sia-sia. Apapun yang akan Anda kerjakan. Dua bagian terakhir dari di sore hari nanti, itu adalah bagian yang sangat vital. Dan itu yang diingatkan oleh Tuhan, itu yang diingatkan oleh orang yang pernah terkaya di dunia ini, yaitu Salomo, ya, dengan segala keberadaannya itu. Tapi jadi mari kita belajar mendisiplinkan diri supaya Tuhan betul-betul memakai kita. Disiplin kita mendoakan orang-orang yang terhilang, disiplin kita mendoakan bangsa dan negara kita ini, disiplin kita untuk terus menaruh hati kepada jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka setidak-tidaknya kita mendoakan mereka supaya pintu anugerah. Sekarang kita tidak perlu lagi takut bagaimana mereka, apakah mereka akan mendengar Injil atau tidak. Medsos sudah begitu banyak dan kesaksian begitu banyak. Dan tidak perlu khawatir. Kita yang perlu kita kerjakan hari-hari ini adalah doa kepada mereka supaya mereka bertemu, dan kalau Tuhan izinkan kita bertemu dengan mereka untuk menyampaikan berita kasih karunia itu, puji Tuhan. Tapi jangan pernah kecewa, jangan pernah tidak berdoa kepada mereka. Karena dengan demikian kita akan melihat tuaian yang begitu banyak. Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan mengerjakan. Saya berharap kita semuanya dipakai oleh Tuhan. Mari ikuti seri pertama, seri kedua, seri ketiga, dan yang keempat sebagai finalnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkati firman Allah, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami adalah orang-orang yang antusias untuk dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan, mungkin dalam hal yang kecil, menolong orang, melayani orang,
Tuhan berikan karunia untuk menumpahkan tangan sembuh kepada orang, atau menasihati, atau apapun karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kami, hingga kami betul-betul melakukan pelayanan itu dari kasih kami kepada Tuhan, kepada firman, kepada manusia, dan belajar untuk terus mendisiplinkan diri dalam kehidupan ini dalam kebenaran dan terang. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkatilah bangsa dan negara kami ini, diberkati presiden kami, wakil presiden, dan para menteri, para pejabat, para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, lurah, RT, semuanya diberkati Tuhan. Aparat kami, stakeholder bangsa ini, baik yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya diberkati. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan, Tuhan memakai aras nasional juga Tuhan pakai untuk menyampaikan suara kenabian-Mu, dan setiap pemberitaan firman Allah melalui medsos itu bisa menggetarkan hati mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka bisa mengerti akan kebenaran dan keselamatan yang datangnya dari Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, dan Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan bagi orang atau bangsa ini, anak bangsa ini, sehingga kami hidup saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami memang berbeda, kami tidak perlu harus sama. Bisa dibayangkan kalau semua manusia di muka bumi ini hanya laki-laki atau semua hanya wanita. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dunia ini. Tapi karena Tuhan menjadikannya berbeda, menjadi indah. Betapa taman itu disebut menjadi taman karena dia berdiri dari berbagai macam bunga dan kelihatan indah. Dan kalau kebun itu tidak seberapa indah. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti prinsip-prinsip kehidupan dalam kebinekaan ini. Terpujilah Engkau. Kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu, kuasa-Mu bagi mereka-mereka yang sakit. Bapa di surga, kami berdoa kepada mereka, apapun sakit penyakit mereka, karena Engkau yang berkata segala kelemahan dan sakit penyakit Engkau sudah tanggung 2000 tahun yang lalu. Dan itulah sebabnya bagi Anda yang mau didoakan, percayalah bahwa Engkau saat kita berdoa, Tuhan mampu menjamah engkau. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan tidak pernah angkat tangan terhadap sakit penyakitmu, tapi Dia mampu mengulurkan tangan, karena Allah yang saya sembah bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak mau mendengar doa. Dia Allah yang maha kuasa, Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini kita berdoa, ketika engkau percaya, beriman di ujung sana, maka Tuhan bisa menyembuhkan engkau atau menyembuhkan keluargamu yang kau imani, yang kau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Bapa di surga, mari Engkau datang kepada mereka yang menaruh tangan mereka di tempat yang sakit. Apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu ginjal, baik itu stroke, baik itu tumor, baik itu berbagai macam penyakit yang lain, baik di dalam maupun di luar, yang tidak diketahui, Engkau jamah mereka dan Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Selalu ada mujizat, selalu ada kuasa bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, dan mereka-mereka yang COVID juga disembuhkan oleh Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarkan terus Tuhan situasi kondisi bangsa kami COVID semakin flat dan flat sampai kepada titik zeronya Tuhan. Terima kasih, kami tetap percaya kepada perlindungan-Mu, kami tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami bagi anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang mengalami dampak karena situasi ini, yang hampir 2 tahun mengalami perekonomian yang cukup melambat. Tapi kami tahu bukan hanya di bangsa kami ini, di bangsa-bangsa lain juga. Tapi kami bersyukur hari-hari ini mulai ada peningkatan. Kami berdoa agar Allah juga semuanya, bagi mereka yang berdampak ini Tuhan, kami tahu akibat dari terdampakan itu ada banyak orang yang melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tapi kalau engkau menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, selalu ada jalan yang Tuhan sediakan bagi. Percayalah,
Karena Tuhan yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan dia juga berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, persoalan masalahmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara engkau. Jadi kalau Tuhan yang mengatakan memberikan kelegaan dan memberikan kecukupan bagi Anda, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dan Kristus Yesus, maka yakinilah, percayailah bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan Anda. Mungkin saya bisa mengecewakan Anda, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan Anda. Yesus senantiasa hadir untuk menolong engkau. Dia hadir ke dalam dunia meninggalkan segala kemuliaannya agar engkau menjadi orang-orang yang dikasihinya, tertolong terus-menerus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, mengangkat tangan dan turun tanganlah kepada mereka. Dan isi hati mereka dengan engkau sendiri, dan tinggal dalam hidup mereka Roh Kudus-Mu, tinggal dalam hidup mereka sebagai baik Allah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka adalah orang-orang yang memuliakan engkau dan meninggikan engkau, mengagungkan engkau, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tadinya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi ketika engkau masuk dalam hidup mereka, Roh-Mu tinggal dalam hidup mereka, Tuhan, sungguh mereka memuliakan engkau dan meninggikan engkau, menjauhi segala larangan-Mu dan melakukan apa yang kau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya, dengarkan dulu firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu diberikan oleh Yesus. Mari, keputusanmu sudah tepat, dan taruh tanganmu di dada. Kita berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan ampunilah segala dosa dan kesalahanku di hadapan-Mu. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku menjadi kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tinggal dalam hatiku menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Dan saya bersyukur, karena saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau. Dan bagi Anda orang-orang muda, mari tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Mari berprinsip seperti Sadrak Abednego, yang mau belajar terus-menerus mengisi hidup mereka, dan terus menghormati Tuhan dan menghargai sesamanya. Mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Atau seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub. Banyak persoalan, tetapi di mana mereka bisa mengatasinya dan memberikan tumpangan bagi banyak orang, kehidupan bagi banyak orang dengan apa yang mereka miliki. Atau menguatkan banyak orang seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, dan juga Timotius, Paulus, dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang bergerak di bidang rohani. Dan apapun keputusan anak-anak muda kami, orang-orang Indonesia, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bergerak di bidang kerohanian, atau bergerak di bidang pemerintahan, atau bergerak di bidang bisnis. Mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Dan itulah doa kami kepada orang-orang muda Tuhan. Sehingga ketika tongkat estafet ini diberikan kepada mereka, mereka melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau pagi hari ini Anda keluar, jangan lupa memakai masker. Lalu juga itu, apa itu namanya, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabu. Atau yang ketiga, menjaga jarak. Lalu yang keempat, menjauhi kerumunan, jaga jarak, jaga. Nah, terus yang kelima itu, apa itu yang kelima? Ayo bilang dong, kan terus setiap hari saya bilangnya, yaitu mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, berdoa. Berdoa untuk diri, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat. Dan satu harapan kita bersama, kita melihat pemulihan ekonomi di bangsa ini. Karena sebelum terjadinya bagaimana itu COVID, sehingga kita bisa beraktivitas bagaimana sedia kala. Tuhan Yesus memberkati, dan
Bagi Anda pengedar narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihi engkau. Salam Indonesia, salam Nusantara, haleluya, amin.